Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Di balik tangan yang mengais sampah dan menjahit sobekan kain, ada seorang ibu yang tak kenal lelah berjuang demi masa depan anaknya. Bekerja bukan sekadar mencari nafkah. Dalam Islam, bekerja demi menafkahi keluarga adalah ibadah. Bahkan, Rasulullah menyamakan perjuangan itu seperti jihad di jalan Allah. Inilah kisah tentang cinta yang tak bersyarat. Tentang seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi melihat putrinya berdiri dengan toga dan senyum kebanggaan. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita arti bakti, perjuangan, dan keyakinan kepada takdir Allah yang penuh hikmah. Pengorbanan seorang ibu pemulung dan penjahit pakaian demi wisuda anak perempuannya. Di sudut kampung padat yang bersisian dengan rel kereta, tinggal seorang ibu bernama Warti, usia 50 tahun. Tubuhnya kurus dan kulitnya gelap terbakar matahari. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan dua hal. Doa singkat di atas sajadah usang, lalu mengayuh sepeda tua, sambil membawa karung besar, yang akan segera diisi botol plastik dan kardus bekas. Warti adalah pemulung, namun ia bukan sekadar pemulung. Ia juga penjahit rumahan. Di sore hari, tangan-tangannya yang kasar berubah jadi lentik saat memegang jarum dan benang. Ia menjahit dengan sabar, memperbaiki baju tetangga atau membuat seragam sekolah. Semuanya demi satu tujuan. Sekar, putrinya semata wayang. Sekar, gadis kelas 12 SMA, pintar dan lembut. Ia tahu ibunya bekerja keras. Tapi ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta macam-macam. Ia hanya ingin satu hal, lulus sekolah dan kuliah di universitas impian. Setiap kali Sekar belajar, Warti akan diam-diam duduk di samping pintu kamar, memandangi putrinya dengan tatapan penuh harap. Di hari itu, seperti biasa, Warti kembali dari memulung dengan keringat menetes dan karung setengah penuh. Tapi senyumnya tak pernah luntur. Di tangannya ada sebungkus kecil nasi bungkus. Ia hanya berkata, "Tadi ibu dapat lebih, kita makan bareng, ya." Sore itu, mereka makan berdua di lantai rumah yang sempit tapi hangat oleh kasih sayang. Tak ada yang luar biasa, tapi dari sinilah kisah luar biasa mereka akan bermula. Warti menatap wajah Sekar yang tampak lelah setelah belajar seharian. Di bawah cahaya redup lampu 5 watt, gadis itu menyuap nasi perlahan, lalu berkata pelan, "Bu, kalau Sekar lulus dan bisa kuliah, Sekar mau kerja sambilan. Biar ibu nggak usah capek terus." Warti tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia genggam tangan Sekar yang kurus. "Nak, selama ibu masih kuat, biar ibu yang kerja. Tugasmu cuma belajar dan gapai mimpimu." Malamnya, Sekar tidur lebih awal, tapi Warti belum. Ia duduk sendiri di ruang tamu kecil, menjahit kancing baju seragam tetangga yang lepas. Jarumnya bergerak pelan, tapi pikirannya jauh. Pada tabungan kecil yang ia sembunyikan di bawah ubin retak. Ia hitung-hitung setiap malam. Masih jauh dari cukup untuk biaya kuliah Sekar. Ia tahu waktu berjalan cepat. Dan ia juga tahu tubuhnya tak selamanya sekuat ini. Tapi ia menolak menyerah. Setiap tusukan jarum adalah harapan yang dijahitkan. Setiap benang yang terulur adalah doa diam-diam. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Atap rumah bocor di 2 sudut. Tapi Warti hanya menaruh ember dan kembali menjahit. Tak satu keluhan pun terucap. Di tengah malam itu, di rumah kecil berlantai kayu dan beratap bocor, 2 perempuan tidur dalam mimpi yang berbeda. Sekar bermimpi menjadi sarjana. Warti bermimpi melihat Sekar di panggung wisuda, mengenakan toga dan tersenyum padanya. Dan langit, entah mengapa, malam itu terasa lebih rendah, seolah sedang mendengarkan. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Warti sudah bersiap dengan karung di pundak dan sepeda tuanya. Tapi sebelum pergi, ia berdiri sebentar di ambang pintu, memandang wajah Sekar yang masih tertidur. Hujan semalam membuat suhu pagi jadi lebih dingin, dan selimut tipis yang menutupi putrinya tampak tak cukup hangat.
Dengan hati-hati, Warti menyelimuti Sekar dengan jaket lusuh miliknya sendiri. "Tidurlah, nak. Ibu berangkat dulu. Nanti kalau kamu bangun, langitnya sudah terang," bisiknya pelan. Di jalanan kampung yang basah, Warti mengayuh sepeda melewati kubangan, sambil sesekali menyeka embun di alisnya. Hari ini ia akan memulung ke daerah yang lebih jauh, dekat kawasan Ruko Kota yang sedang tutup karena hari libur. Ia percaya tempat baru berarti harapan baru. Sementara itu di rumah, Sekar bangun dan mendapati jaket ibu yang biasa dipakai untuk bekerja kini melingkupi tubuhnya. Ia menatapnya lama, lalu melipatnya hati-hati dan meletakkannya di atas bantal, seperti menyimpan sesuatu yang suci. Hari itu Sekar berangkat ke sekolah dengan kepala penuh tekad. Ia ikut seleksi beasiswa kuliah yang diumumkan oleh sekolahnya seminggu lalu. Hanya 3 orang yang akan diterima dari ratusan siswa. Tapi ia tetap maju dengan satu keyakinan. Semua pengorbanan ibunya tidak boleh sia-sia. Sore harinya, Sekar pulang lebih awal. Rumah kosong, ibu belum pulang. Hujan kembali turun, lebih deras dari kemarin. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Warti belum kembali. Sekar mulai resah. Di luar, jalanan sudah gelap dan becek. Ia menunggu di depan pintu, mengenakan jas hujan tipis, memegang senter kecil. Setiap cahaya motor dan sepeda yang melintas, ia intip. Hingga akhirnya, samar-samar dari kejauhan, muncullah siluet yang ia kenal. Sepeda tua yang bergoyang-goyang, dan di atasnya, tubuh ibunya yang tampak menggigil, basah kuyup, tapi tetap tersenyum saat melihat Sekar menunggunya. "Sampahnya banyak hari ini," kata Warti pelan. Sekar tak menjawab. Ia langsung memeluk ibunya erat, dan langit malam itu kembali mendung. Tapi mereka berdua tahu, selama mereka punya satu sama lain, tak ada hujan yang terlalu deras untuk dilewati. Namun, tidak semua badai datang dalam bentuk hujan. Beberapa datang diam-diam, seperti retakan kecil yang tak terlihat. Hingga tiba-tiba segalanya runtuh. Beberapa hari kemudian, Sekar pulang dari sekolah dengan wajah penuh harap. Ia menggenggam sebuah map plastik berisi dokumen, berkas pendaftaran beasiswa tahap akhir. "Bu, tinggal wawancara terakhir minggu depan. Kalau lolos, Sekar bisa kuliah tanpa biaya." Warti langsung memeluknya, tapi pelukan itu sedikit gemetar. Hari itu ia sebenarnya tidak pergi memulung. Bukan karena hujan, bukan karena lelah, tapi karena kakinya bengkak. Telapak kirinya mulai sering nyeri, terutama saat berdiri lama. Tapi ia diam. Ia sembunyikan rasa sakit itu di balik senyuman dan teh hangat. Malamnya, Warti mencoba menjahit seperti biasa, tapi jarumnya sering meleset. Pandangannya kabur, kepalanya terasa berat. Ia paksakan duduk hingga larut malam, baru setelah semua pekerjaan selesai, ia rebah di lantai. Bukan karena ngantuk, tapi karena pusingnya tak tertahan lagi. Pagi berikutnya, Sekar terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia menemukan ibunya masih tertidur di tempat jahit, wajah pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Bu?" Sekar panik. Ia pegang tangan ibunya yang dingin. "Ibu sakit ya?" Warti membuka mata perlahan. "Cuma kecapekan, nak. Nanti juga sembuh sendiri." Tapi hari itu Warti tak bisa berdiri. Kakinya bengkak parah, matanya kabur, dan Sekar tahu ini bukan sekadar lelah, ada yang salah. Saat itu pula semua berubah. Roda kehidupan mereka yang tadinya stabil mulai tergelincir. Sekar menatap ibunya dengan campuran cemas dan ketakutan. Ia tahu badai sebenarnya baru saja datang, dan kali ini bukan hanya hujan yang harus mereka lewati, tapi juga cobaan yang bisa mengubah segalanya. Hari itu, Sekar memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Ia duduk di lantai dekat ibunya, memegang kain basah yang ia tempelkan ke dahi Warti. Dalam diam, ia menatap wajah wanita yang selama ini selalu kuat. Kini terbaring lemah. "Ibu harus periksa ke puskesmas," ucap Sekar lirih. Warti menolak pelan. "Nanti aja, kalau ibu udah kuat berdiri." Tapi Sekar tahu, jika ia menunggu ibunya pulih sendiri, itu bisa jadi terlambat.
Maka diam-diam ia membuka celengan kecilnya, celengan yang ia isi dari uang jajan yang sering ia sisihkan. Isinya tak seberapa, tapi cukup untuk biaya transport dan periksa awal. Dengan bantuan tetangga, sore itu mereka ke puskesmas. Hasil awal pemeriksaan membuat jantung Sekar mencelos, ibu mengalami komplikasi ringan karena kelelahan ekstrem, kurang gizi, dan tekanan darah tak stabil. Dokter menyarankan untuk istirahat total selama beberapa minggu, dan kalau bisa, tidak lagi bekerja berat. Sekar mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka jika ibu tidak bisa bekerja? Malam itu, saat Warti tertidur, Sekar duduk sendiri di ruang kecil mereka, memandang tumpukan botol plastik kosong yang belum sempat dijual. Air matanya mengalir diam-diam. Ia membuka buku catatannya. Di sana tertulis semua pengeluaran mereka. Beras, listrik, obat, dan ongkos ke sekolah. Lalu ia tulis satu baris baru di bagian bawah. Mimpi Sekar, harga yang harus ibu bayar. Ia meremas kertas itu, lalu menatap langit-langit rumah yang mulai berjamur. Ia tahu, ia harus berbuat sesuatu. Tapi apa? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sekar tak hanya memikirkan bagaimana ia bisa kuliah, tapi juga bagaimana ia bisa bertahan hidup bersama ibunya esok hari. Pagi menjelang, langit belum terang benar saat Sekar bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap ibunya yang masih tidur lemah, lalu menatap karung pemulung yang biasa tergantung di dinding. Untuk sesaat ia ragu, tapi kemudian ia menurunkan karung itu perlahan, dengan tangan sendiri. Hari itu, Sekar yang mengayuh sepeda tua peninggalan almarhum ayahnya. Sepeda yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, kini menjadi temannya mencari sisa-sisa kehidupan. Ia mengenakan masker kain lusuh, menutupi sebagian wajahnya. Bukan karena takut debu, tapi karena malu, takut bertemu teman sekolah atau tetangga yang mengenalnya sebagai siswi pintar dan calon mahasiswa. Tapi setiap kali ragu menghampiri, ia teringat wajah ibunya yang terbaring lemah, dan itu cukup untuk mengayuh kembali. Di tengah panas yang menyengat, Sekar memungut botol plastik di antara tumpukan kardus. Ia menunduk dalam-dalam saat dua teman sekolahnya lewat naik motor, tertawa-tawa. Ia berpura-pura tak melihat, meski jantungnya berdegup kencang. Sore harinya, ia pulang dengan tubuh pegal dan tangan lecet. Tapi ada senyum kecil di wajahnya saat melihat ibunya sudah duduk bersandar, tampak lebih baik. "Ibu lapar?" tanyanya. "Sedikit," jawab Warti pelan. Sekar mengeluarkan sebungkus nasi dan telur dadar yang dibelinya dari hasil memulung hari ini. Warti terdiam lama. Ia tahu karung itu bukan bergerak sendiri. Ia tahu siapa yang menggantikan dirinya hari ini. "Sekar, kamu nggak harus." "Tapi aku mau, Bu," potong Sekar cepat. "Biar ibu bisa sembuh dulu. Biar kita bisa jalan sama-sama lagi." Dan di malam itu, di rumah kecil yang mulai remang cahaya lilin karena listrik menunggak, dua hati kembali menyatu. Tapi kini, satu hati yang muda mencoba belajar menjadi tua. Dan satu hati yang lemah belajar merelakan beban yang dulu tak pernah ingin ia bagi. Setelah makan malam sederhana itu, Sekar duduk di samping ibunya, memegang tangan yang mulai dingin tapi hangat dalam kasih sayang. Ia memandangi wajah yang dulu selalu terlihat kuat, kini mulai menampakkan garis-garis letih yang tak bisa disembunyikan. "Ibu," kata Sekar lirih, "aku janji apapun yang terjadi, aku akan tetap kuliah. Tapi aku juga janji, ibu nggak akan lagi pikul semua sendirian." Warti menatapnya, mata mereka saling bertaut dalam keheningan yang panjang. Dan dalam diam itu, lahirlah kekuatan baru, bukan dari tubuh yang sehat, tapi dari cinta yang saling menopang. Keesokan harinya, Sekar memulai hari dengan satu keputusan besar. Ia tetap ke sekolah, walau tubuhnya masih pegal dan jari-jarinya penuh goresan. Karena hari itu adalah wawancara terakhir beasiswa. Ia mengenakan seragam bersih, rambut dikepang rapi, dan menyelipkan foto ibunya di saku bajunya. Di ruang wawancara, ia duduk di depan 3 guru dan perwakilan kampus. Suaranya pelan tapi tegas. "Nama saya Sekar Ayu Lestari. Saya ingin kuliah, bukan untuk mengejar gelar.
tapi untuk membalas satu nama yang selama ini menjadi alasan saya hidup. Ibu saya. Tak ada air mata di wajahnya, tapi ada kekuatan dalam suaranya yang membuat ruangan itu hening beberapa detik setelah ia selesai berbicara. Sementara itu, di rumah, Warti mencoba bangkit dari tempat tidur. Meski tubuhnya belum kuat, ia mulai menjahit lagi. Setiap tusukan jarum adalah usaha kecil untuk tetap berguna, tetap menjadi ibu. Hari demi hari berlalu. Sekar membagi waktunya antara sekolah, memulung, dan menjaga ibunya. Tubuhnya makin kurus, tapi semangatnya makin menyala. Namun, di tengah perjuangan itu, ada satu hal yang belum mereka duga. Surat hasil wawancara belum juga datang, dan kabar yang akhirnya tiba tak seperti yang mereka harapkan. Hari itu, Sekar pulang dari sekolah dengan langkah berat. Di tangannya tergenggam selembar amplop putih, tipis dan ringan, tapi rasanya seberat dunia. Ia berdiri cukup lama di depan pintu rumah, sebelum akhirnya mendorongnya perlahan. Warti yang sedang duduk menjahit menyambutnya dengan senyum tipis. "Udah pulang, Nak. Gimana kabarnya?" Sekar tak langsung menjawab. Ia duduk di lantai, membuka amplop itu di hadapan ibunya. Isinya hanya satu kalimat pendek. "Kami menghargai usaha Anda, namun dengan berat hati." Sekar menunduk. Suaranya tercekat. "Gagal, Bu. Aku nggak lolos." Warti menghentikan gerakan tangannya. Matanya menatap kosong sejenak, lalu perlahan, ia meletakkan kain di pangkuannya. "Maaf, Bu. Aku udah berusaha." Sekar mulai menangis. "Aku pikir kalau aku cerita tentang ibu, mereka akan lihat perjuangan kita, tapi mungkin itu nggak cukup." Warti memeluknya erat, menggenggam kepala anaknya seolah ingin menenangkan badai yang mengamuk di dadanya. "Dengar, Sekar, gagal itu bukan akhir. Gagal itu cuma belokan, bukan jurang." Tapi malam itu, mereka tak banyak bicara lagi. Rumah kecil itu dipenuhi keheningan. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena harapan yang runtuh memang tak bersuara saat pecah. Dan saat lilin padam karena kehabisan sumbu, Warti dan Sekar duduk dalam gelap, berpegangan tangan dalam senyap, seolah mencari cahaya lain yang entah dari mana akan datang. Namun satu hal yang mereka tahu pasti, tak akan ada yang menyerah di rumah ini. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyentuh langit, Sekar sudah berdiri di depan kaca kecil di dinding, merapikan rambutnya sendiri. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi surat penolakan. Ia tahu, jika satu pintu tertutup, ia harus berani mencari jendela atau menggali terowongan. Di sekolah, ia menemui wali kelasnya dengan suara yang bergetar tapi penuh tekad. "Bu, apakah ada pekerjaan untuk siswa? Apapun, asal bisa bantu biaya sekolah." Sang guru menatap Sekar lama, lalu mengangguk pelan. "Ada. Tapi mungkin bukan pekerjaan yang mudah." Maka sejak hari itu, Sekar bekerja sepulang sekolah sebagai penjaga perpustakaan dan petugas kebersihan. Ia menyapu lorong-lorong kelas yang kosong, membersihkan kaca jendela ruang guru, dan merapikan tumpukan buku yang berdebu. Sambil mencuci tangan di wastafel, ia kadang memandangi teman-temannya yang sudah pulang lebih awal, tertawa di warung seberang sekolah. Tapi Sekar tetap tersenyum. Karena di balik rasa lelah itu, ada satu harapan yang masih hidup. Sementara itu, Warti mulai menjahit kembali secara perlahan, meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ia juga menyulam taplak meja kecil dari kain perca yang dijual ke tetangga dekat. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk menyalakan lilin lagi di malam hari dan memberi Sekar segelas susu hangat sebelum tidur. Suatu malam saat Sekar duduk di ruang tengah sambil mengerjakan tugas sekolah, ia berkata, "Bu, aku dapat ide. Gimana kalau aku buka jasa bantu ketik? Anak-anak sekarang banyak yang butuh ngetik tugas. Aku bisa pakai laptop bekas dari sekolah." Warti tersenyum bangga, meski dalam hati ia khawatir. "Apakah pundakmu kuat, Nak, memikul semua ini?" Tapi ia tak mengucapkan itu. Ia hanya menatap Sekar yang menulis sesuatu di buku catatannya lagi. Tapi kali ini bukan catatan pengeluaran, melainkan sebuah rencana. Dan disitulah, di tengah kelelahan dan ketidakpastian, tumbuh satu hal yang lebih berharga dari segalanya. Keberanian untuk menciptakan jalan sendiri,
meski belum tahu kemana ujungnya. Tapi keberanian kadang diuji dengan kehilangan yang paling tak terduga. Sudah seminggu Sekar menjalani harinya dengan ritme yang nyaris tak manusiawi. Sekolah pagi, bekerja siang, mengetik tugas malam, dan memulung saat akhir pekan. Sementara Warti perlahan mulai bisa duduk menjahit lebih lama, walau batuknya makin sering terdengar di sela-sela bunyi mesin jahit tua. Suatu malam, saat Sekar pulang lebih larut karena harus mengantarkan tugas yang ia ketik untuk seorang siswa SMA, rumah itu gelap. Bukan karena listrik padam, karena memang belum mampu dibayar, tapi karena tak ada cahaya dari dalam sama sekali. Biasanya, meski hanya lilin kecil, Warti selalu menyalakan satu untuk menyambut putrinya. "Bu," panggil Sekar perlahan. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk, lalu menemukan ibunya tertidur di lantai dekat mesin jahit, dengan selimut setengah melorot dari tubuh kurusnya. "Bu!" Sekar berlari panik, mengguncang tubuh Warti yang terasa dingin dan lemas. Warti membuka mata perlahan. "Maaf, Ibu cuma ingin selesaikan pesanan taplak ini, tapi pusingnya datang lagi." Malam itu, Sekar tak tidur. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat, sambil berdoa dalam hati. Di dalam keheningan malam, ia sadar satu hal. Tak ada waktu lagi, ia harus memilih. Melanjutkan semua pekerjaannya sendiri, atau kehilangan ibunya perlahan-lahan. Esok harinya, ia datang ke sekolah dengan wajah letih tapi hati mantap. Ia menemui kepala sekolah, lalu berkata, "Bu, saya ingin ajukan cuti sekolah selama 1 bulan. Saya harus jaga ibu saya." Kepala sekolah terkejut, tapi tak bisa berkata apa-apa melihat mata Sekar. Mata yang tak lagi meminta izin, tapi mengabarkan bahwa sebuah keputusan besar telah dibuat. Dan saat Sekar melangkah keluar dari ruang itu, hatinya terasa berat, tapi juga tenang, karena kali ini ia tak hanya berjuang untuk masa depan. Ia berjuang agar satu-satunya alasan ia bermimpi tetap hidup bersamanya. Bulan pertama cuti itu terasa seperti perjalanan tanpa ujung. Sekar menjadi perawat, penjahit, pemulung, sekaligus pelajar yang terus berjuang mengejar tugas-tugas sekolah dari rumah. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar baik. Kondisi Warti malah semakin melemah. "Bu, tolong istirahat ya," Sekar berbisik di sela-sela menjahit. Tapi ibu hanya tersenyum lemah, mencoba menguatkan anaknya. Uang hasil menjahit dan memulung sudah menipis, sementara kebutuhan semakin bertambah. Sekar berusaha mencari pekerjaan lain, tapi tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Satu malam, saat Warti tersadar dan menggenggam tangan Sekar dengan erat, ia berkata lirih, "Sekar, kamu sudah berjuang sangat jauh, tapi ibu tak ingin jadi beban." Sekar menatap wajah ibunya, air mata tumpah tanpa mampu dibendung. "Beban, ibu adalah segalanya bagiku." Namun di balik kata-kata itu, Warti punya keputusan sendiri, keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Sekar, dengarkan ibu, ada satu cara yang bisa kita lakukan, tapi itu pilihan yang sangat berat." Sekar mengerutkan dahi, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu, apapun itu, ini adalah momen paling menentukan. Dan saat Warti mulai bercerita tentang pilihan itu, Sekar merasa dunia seakan berputar, antara harapan dan keputusasaan. Warti menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca. "Sekar, ibu dengar tentang program rumah singgah di kota sebelah. Di sana mereka membantu ibu-ibu sakit dengan fasilitas dan perawatan gratis. Tapi, itu artinya ibu harus tinggal di sana sementara kamu melanjutkan sekolah tanpa ibu di sampingmu." Sekar terdiam, jantungnya berdebar tak menentu. Bayangan harus berpisah dengan ibunya begitu lama, bahkan mungkin tanpa kepastian kapan bisa bertemu lagi, menyesak dadanya. Namun ia tahu, tanpa perawatan yang layak, Warti tidak akan bertahan lama. "Ibu, aku nggak bisa tanpa ibu." Suaranya hampir pecah. "Tapi nak, kadang kita harus melepaskan demi masa depan. Ibu ingin kamu hidup dan sekolah dengan tenang. Aku percaya kamu kuat." Sekar menatap wajah ibunya, merasa luka dan harapan berperang dalam hatinya. Ia tahu,
ini bukan pilihan yang mudah. Tapi juga bukan pilihan yang bisa ditunda. Malam itu, mereka berdua duduk berpelukan, menangis bersama, mempersiapkan hati untuk sebuah pengorbanan besar. Keputusan itu seperti pisau tajam yang menusuk, tapi juga menjadi sinar kecil di tengah gelap yang pekat. Dan dengan tekad baru, Sekar memulai hari esoknya untuk mewujudkan janji, berjuang untuk ibu, dan masa depannya. Pagi itu, udara terasa berat. Warti dan Sekar berdiri di pelataran rumah kecil mereka yang biasa dipenuhi tawa dan canda. Namun kini, hanya ada keheningan yang menyelimuti. Dengan koper kecil yang sudah siap, Warti menggenggam tangan Sekar erat-erat. Nak, ingat selalu bahwa ibu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Jaga dirimu baik-baik, ya. Sekar menahan air mata yang mengalir deras, suaranya bergetar. Ibu, aku akan kuat demi ibu. Aku janji. Saat Warti melangkah pergi, Sekar merasa ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersamanya. Namun ia tahu, ini adalah awal dari perjuangan baru. Hari-hari berikutnya, Sekar harus mengatur segala sesuatunya sendiri. Ia kembali bekerja lebih keras, memulung, menjahit, dan membuka jasa ketik yang selama ini direncanakan. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap malam, Sekar menulis surat panjang untuk ibunya yang dirawat di rumah singgah, membagikan cerita harinya, dan berjanji akan segera berhasil. Namun, meski kesepian dan kelelahan selalu mengintai, Sekar menemukan kekuatan baru dari kenangan dan doa ibunya. Di saat yang paling gelap, ia sadar bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah cahaya yang takkan pernah padam. Namun, cobaan hidup tidak pernah memberi jeda. Sekar mulai merasakan tubuhnya yang perlahan melemah, lelah yang menumpuk tanpa henti. Pesanan jahitan menumpuk, tugas sekolah harus diselesaikan, dan pekerjaan memulung semakin berat. Uang yang terkumpul tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dan kebutuhan sekolah. Suatu malam, ketika Sekar duduk termenung di sudut kamar yang sempit, ia menangis dalam kesunyian. Hatinya pun berbisik, apakah aku mampu melanjutkan ini? Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Tiba-tiba, sebuah ide berat terlintas di benaknya. Ide yang selama ini ia hindari. Sebuah pilihan yang bisa mengubah segalanya, namun penuh risiko dan pengorbanan. Keesokan harinya, Sekar pergi menemui kepala sekolah dan guru wali dengan langkah berat. Dengan suara yang bergetar, ia mengutarakan keputusannya. Saya harus berhenti sekolah sementara waktu. Aku tidak sanggup lagi, Bu. Aku harus fokus membantu ibu dan menghidupi keluarga. Mereka terkejut, tapi tak mampu menahan air mata mendengar kejujuran Sekar. Namun dalam hatinya Sekar tahu ini bukan menyerah, melainkan sebuah persiapan untuk bangkit kembali. Ia percaya, suatu saat nanti ia akan kembali ke sekolah dengan penuh harapan. Malam itu, Sekar menatap langit gelap dari jendela kecil kamarnya dan berdoa, "Berikan aku kekuatan ibu, aku takkan berhenti bermimpi." Doa itu seolah menjawab semua keraguan dan kelelahan yang menjerat hatinya. Di pagi hari yang sama, Sekar bangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk tidak menyerah pada keadaan, melainkan mengubahnya. Dengan uang tabungan yang tersisa, Sekar membuka usaha kecil di depan rumahnya. Membuat dan menjual pakaian bekas hasil jahitan ulang, serta melayani jasa ketik untuk teman-teman sekolah yang butuh bantuan. Hari-hari berikutnya, ia bekerja lebih keras, mengasah keterampilan jahitnya, dan menyebarkan kabar tentang jasa ketiknya ke lingkungan sekitar. Perlahan tapi pasti, tetangga dan teman-teman mulai mempercayai hasil kerjanya. Meskipun tubuhnya masih lelah, senyum Sekar kembali muncul di wajahnya, menguatkan hati Warti di rumah singgah lewat telepon setiap malam. "Bu, aku mulai bisa mandiri," kata Sekar penuh harap, dan suara ibunya di seberang sana, walau lemah, tetap memberi semangat. "Kamu hebat, Nak. Ibu bangga padamu." Dalam setiap jahitan dan tiap ketikan, Sekar merajut kembali mimpi yang hampir hilang. Ia tahu, jalan masih panjang dan penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa mampu melangkah. Hari demi hari, usaha kecil Sekar mulai membuahkan hasil.
Pesanan pakaian jahitan ulang semakin banyak, dan layanan jasa ketiknya dikenal luas di lingkungan sekitar. Sekar mulai bisa menabung sedikit demi sedikit, tetapi keberhasilan ini bukan tanpa ujian. Kadang datang pelanggan yang sulit, atau cuaca buruk yang menghambat pekerjaannya memulung. Tubuhnya masih sering merasakan lelah yang dalam, dan hatinya terkadang ragu. Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia mengingat wajah ibunya yang gigih berjuang dari rumah singgah, dan janji yang terucap dalam doa malam itu. Suatu sore, seorang tetangga yang awalnya hanya membeli jasa ketik, membawa kabar baik. Sekar ada program beasiswa dari Yayasan Sosial Kota. Mereka mencari anak-anak berprestasi yang butuh bantuan. Sekar menatap tetangga itu dengan mata berbinar. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga kesempatan untuk kembali ke sekolah dan mengejar impian yang sempat tertunda. Malam itu, di balik suara mesin jahit yang berdetak pelan, Sekar menulis surat permohonan beasiswa dengan penuh harap. Ini adalah langkah kecil yang akan membawanya lebih dekat pada wisuda impiannya. Hari-hari setelah mengirim surat permohonan beasiswa, terasa seperti menunggu hujan di tengah kemarau panjang. Sekar terus bekerja keras, tapi hatinya tak henti-hentinya menebak-nebak keputusan yang akan datang. Setiap kali pintu rumah terbuka, Sekar berlari kecil dengan harapan yang sama. Apakah surat balasan itu sudah datang? Setiap tetes hujan yang turun pun terasa seperti isyarat dari langit. Adakah harapan di balik awan gelap ini? Malam itu, ketika Sekar hampir menyerah pada kelelahan dan rasa cemas, seorang kurir datang membawa sebuah amplop tebal berwarna putih. Tangan Sekar gemetar saat membuka surat itu. Di dalamnya tertulis, "Selamat Sekar. Kamu terpilih sebagai penerima beasiswa penuh." Air mata bahagia mengalir tanpa bisa dibendung. Semua pengorbanan, lelah, dan perjuangan selama ini terbayar sudah. Sekar menatap langit malam, dan dalam hati berbisik, "Ibu, ini untukmu. Aku akan melanjutkan mimpiku. Kita akan sampai di sana bersama." Pagi itu, Sekar mengenakan seragam sekolah dengan bangga. Hati dipenuhi rasa syukur dan semangat baru. Meski perjalanan ini masih panjang, beasiswa itu menjadi pintu yang membuka kesempatan untuk meraih masa depan. Hari-hari di sekolah kembali penuh warna. Sekar berusaha lebih giat, mengerjakan tugas dengan tekun, dan membangun hubungan hangat dengan guru dan teman-teman. Setiap keberhasilan kecil terasa seperti kemenangan besar baginya. Di sisi lain, Sekar terus menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan ibu lewat telepon. Suara Warti yang lemah tapi penuh doa selalu menjadi penguat di setiap langkahnya. "Sabar ya, Bu. Aku pasti buat Ibu bangga," kata Sekar penuh keyakinan. Namun, meski semangat membara, tak mudah bagi Sekar untuk membagi waktu antara sekolah, pekerjaan kecil, dan merawat diri sendiri. Tekanan mulai terasa berat, dan ia harus belajar mengatur segalanya dengan bijak. Tapi sekali lagi, cinta dan doa ibu menjadi cahaya yang menuntun Sekar melewati setiap tantangan. Hari-hari terakhir menjelang ujian akhir tiba. Sekar merasa beban di pundaknya semakin berat. Tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh kecemasan kadang membuatnya hampir menyerah. Namun, ia tahu ini adalah ujian terberat sebelum mimpinya menjadi kenyataan. Malam-malam panjang dihabiskan dengan belajar di bawah sinar lampu temaram. Ia berusaha menghafal pelajaran dan menyelesaikan tugas yang menumpuk. Kadang air mata harus jatuh, mengenang pengorbanan ibu yang jauh di sana. "Bu, aku janji akan lulus dengan baik," bisik Sekar pada foto ibunya di meja belajar. Suara itu menjadi mantra yang menguatkan hati dan semangatnya. Hari ujian pun tiba. Sekar melangkah ke ruang kelas dengan detak jantung yang tak henti berdetak kencang. Semua usaha, air mata, dan doa terpusat pada satu harapan: lulus dan menuju wisuda. Saat mengisi lembar jawaban terakhir, Sekar merasakan ketenangan yang aneh, seolah ibu dan semesta sedang menguatkannya dari jauh. Kini, tinggal menunggu hasil yang akan menentukan masa depannya. Hari pengumuman kelulusan datang dengan campuran rasa gugup dan harap. Sekar berdiri di depan sekolah, surat hasil ujian di tangan gemetar. Matanya tak lepas dari barisan nama yang dipanggil.
Saat namanya disebut sebagai salah satu yang lulus dengan nilai terbaik, suara hati Sekar meledak dengan sukacita yang tak terhingga. Ia melompat kecil, menahan air mata bahagia yang menetes di pipi. Di hari wisuda, Sekar mengenakan toga, dan toga itu terasa seperti jubah kemenangan atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dilalui. Ia menatap kerumunan yang hadir, dan di sana berdiri Warti, ibunya, dengan senyum yang lebih terang dari sinar matahari, walau tubuhnya masih lemah. Momen itu bukan hanya tentang gelar atau nilai, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan janji yang terpenuhi. Sekar berjalan ke pelaminan wisuda, mengangkat tangan ibu yang selama ini menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Di depan semua orang, Sekar berbisik lirih, "Ibu, semua ini untukmu. Karena cinta dan pengorbananmu, aku berdiri di sini hari ini." Air mata haru dan senyum bahagia melebur menjadi satu, mengakhiri perjalanan panjang yang penuh perjuangan, tapi juga penuh cinta sejati. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. H.R. Baihaqi. Sekar telah menunaikan baktinya. Tapi sesungguhnya, bukan hanya Sekar yang berjihad. Sang ibu, dengan segala peluh dan lelahnya, telah menempuh jalan surga melalui kerja kerasnya. Begitu mulia Islam memandang mereka yang bekerja demi keluarga. Setiap tetes keringatnya, setiap langkahnya yang letih, dicatat sebagai pahala. Karena cinta yang dibalut dengan iman tak akan pernah sia-sia. Semoga kisah ini menguatkan kita semua, bahwa sebesar apapun pengorbanan kita, Allah Maha melihat, dan surganya amat dekat bagi mereka yang ikhlas.